Sejak zaman peradaban kuno, manusia sudah membutuhkan penguat suara dalam berbagai kegiatan sosial. Kemampuan untuk menjangkau halayak luas sangat penting dalam ritual keagamaan, pengumuman pemerintahan, hingga pertunjukan seni. Karena itu, manusia mulai mengembangkan berbagai cara untuk menguatkan suara tanpa teknologi elektronik, dimulai dari bentuk-bentuk sederhana yang memanfaatkan prinsip akustik alami. Di Mesir kuno, struktur bangunan kuil dan aula kerajaan didesain dengan akustik yang cermat. Para arsitek memanfaatkan lengkungan dan kubah batu untuk memantulkan suara sehingga para pendeta atau raja dapat berbicara kepada banyak orang tanpa berteriak. Ruang-ruang tersebut menggunakan resonansi alami sehingga suara terdengar lebih kuat. Sebuah konsep yang kelak menjadi fondasi ide pengeras suara. Di Yunani kuno, teater-teater terbuka seperti teater Epidaurus menjadi bukti kecanggihan pemahaman akustik. Struktur setengah lingkaran dengan tempat duduk bertingkat memungkinkan suara aktor di panggung menyebar ke ribuan penonton tanpa bantuan alat tambahan. Bahkan, konon bunyi jatuhnya koin di panggung dapat terdengar di barisan paling atas, menunjukkan kualitas akustik alami yang nyaris sempurna. Pada masa Romawi kuno, teknik akustik semakin maju. Bangunan-bangunan seperti Koloseum dan Basilika dibuat dengan mempertimbangkan pemantulan suara. Selain itu, masyarakat Romawi menggunakan alat berbentuk kerucut atau corong dari logam dan kayu yang digunakan oleh orator untuk memperkuat suara mereka. Bentuk primitif ini menjadi cikal bakal megafon modern. Pada abad pertengahan dan masa Renaissance, perkembangan alat pengeras suara lebih banyak ditemukan dalam dunia seni dan militer. Dalam pertunjukan teater, aktor menggunakan topeng yang bagian mulutnya dibuat seperti corong untuk memperkuat suara. Di medan perang, trompet dan tanduk raksasa digunakan bukan hanya sebagai alat musik, tetapi juga sebagai media komunikasi jarak jauh yang memanfaatkan resonansi udara. Memasuki zaman penemuan ilmiah, pada abad ke-17 dan ke-18, para ilmuwan mulai meneliti sifat suara secara lebih sistematis. Robert Hooke, Isaac Newton, dan ilmuwan lain mengungkapkan bagaimana gelombang suara bergerak dan bagaimana getaran di udara dapat diperkuat menggunakan bahan tertentu. Pengetahuan ini menjadi landasan bagi lahirnya teknologi pengeras suara mekanis dan elektronik pada masa berikutnya. Tonggak penting terjadi pada tahun 1670-an ketika Athanasius Kircher memperkenalkan speaking tube, sebuah tabung panjang yang dapat mengalirkan suara dari satu ruangan ke ruangan lain. Ini tidak memperkuat suara, tetapi merupakan bentuk awal teknologi yang mengarahkan dan mempertahankan kejelasan suara. Konsep pipa suara ini kemudian digunakan di kapal, gedung besar, dan fasilitas publik. Pada abad ke-19, berkembanglah megafon modern, sebuah alat berbentuk corong yang dapat memperkuat suara secara mekanis tanpa listrik. Thomas Edison dan beberapa peneliti lain melakukan eksperimen untuk meningkatkan kualitas megafon. Bentuk megafon yang kita kenal sekarang, corong panjang yang digunakan pelatih olahraga, penyelamat pantai, atau petugas keramaian, berasal dari masa ini. Revolusi besar dalam sejarah pengeras suara terjadi ketika listrik mulai digunakan. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon yang memanfaatkan diafragma dan elektromagnet untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik dan mengubahnya kembali menjadi suara. Teknologi inilah yang menjadi inti pengeras suara modern, yakni konversi energi listrik menjadi getaran suara melalui kumparan dan membran. Pengeras suara elektronik pertama diperkenalkan pada awal abad ke-20.
Pada 1910-an dan 1920-an, Peter Jensen dan Edwin Pridham menciptakan perangkat bernama Magnavox, yang berarti suara besar. Inilah pengeras suara pertama yang mampu memperkuat suara hingga terdengar oleh ribuan orang dalam rapat umum dan pertemuan besar, membuka jalan bagi revolusi komunikasi massa. Pada era 1930-an hingga 1950-an, sistem pengeras suara berkembang pesat. Radio, bioskop, dan acara publik mulai menggunakan loudspeaker secara rutin. Perusahaan seperti Western Electric dan RCA mengembangkan speaker dengan kualitas suara tinggi, yang memanfaatkan teknologi driver dinamis, tweeter, dan woofer. Disinilah konsep pemisahan suara frekuensi tinggi dan rendah mulai digunakan. Perkembangan pengeras suara tidak hanya terjadi dalam skala besar, tetapi juga dalam peralatan rumah tangga. Setelah Perang Dunia Kedua, permintaan perangkat audio seperti radio rumah, gramofon, dan sistem hi-fi meningkat tajam. Desain speaker semakin mengedepankan kualitas suara yang jernih, bass yang lebih dalam, dan resonansi yang stabil. Bahan seperti kertas khusus, plastik, hingga logam digunakan untuk membuat membran. Memasuki era digital pada abad ke-20 akhir, pengeras suara mengalami transformasi besar. Teknologi audio digital, amplifier kelas D, dan penggunaan komputer dalam desain akustik memungkinkan terciptanya speaker yang lebih kecil tetapi lebih kuat. Subwoofer, sistem surround, dan speaker portable menjadi semakin populer, sementara kualitas suara semakin presisi. Dalam 2 dekade terakhir, teknologi pengeras suara berkembang ke arah konektivitas dan kecerdasan. Hadirnya Bluetooth, Wi-Fi, dan asisten AI membuat speaker tidak hanya menjadi alat pemutar suara, tapi juga perangkat interaktif. Soundbar, speaker pintar, dan perangkat home theater modern mampu menghasilkan suara sinematik dari ukuran yang ringkas berkat algoritma audio digital yang canggih. Kini, pengeras suara telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari ponsel, mobil, konser musik, hingga stadion besar. Perkembangan terbaru meliputi speaker 3D audio, sistem beamforming, dan transducer ultra thin yang memungkinkan permukaan apapun berfungsi sebagai speaker. Dari corong kayu di zaman kuno hingga speaker pintar yang terkoneksi ke internet, evolusi panjang ini menunjukkan bagaimana manusia terus mencari cara untuk memperkuat suara dan memperluas jangkauan komunikasi.